Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita memasuki bulan Ramadan di tahun ini walaupun dalam kondisi seperti ini. Allah turunkan ujian kepada kita, tetapi dengan ujian ini semoga akan mampu menambah keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita bertambah, sehingga kualitas diri kita dekat kepada Allah pun akan semakin hari semakin baik. Untuk itu sahabat-sahabat sekalian, di dalam mengisi aktivitas kita di bulan Ramadan tentunya kita harus memaksimalkan amaliyah yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita terus membaca Al-Qur'an. Lewat zikir kita dengan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Orang yang terus dekat dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat buat kita di yaumil qiyamah. Rasulullah mengingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Jelas sekali kabar gembira dari Rasul kepada kita bahwa orang yang selalu mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat buatnya di yaumil qiyamah nanti. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan lewat Al-Quran yang kita baca, lebih khusus lagi kita berada di bulan Ramadan ini, semoga kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran, sehingga Al-Quran nanti akan bersama kita di yaumil qiyamah nanti. Sahabat-sahabat sekalian, tentunya di saat kita membaca Al-Quran ada hal-hal yang harus senantiasa kita perhatikan, atau mungkin bahasa kita dengan kata lain kita menyebutkan dengan adab atau etika ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Maka dari itu ketika kita menjaga adab ataupun etika tersebut, ini merupakan bagian daripada mengagungkan Al-Quran dan merupakan bagian daripada memuliakan Al-Quran itu sendiri. Apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran? Maka tentunya yang pertama, kita harus senantiasa diusahakan untuk membaca dalam keadaan bersuci. Karena sesungguhnya ketika kita bersuci, bukan hanya membersihkan diri kita, tetapi itu semua merupakan bagian yang disunahkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Kemudian setelah itu, mari kita mencoba semampu mungkin saat kita membaca Al-Quran dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Sehingga ini merupakan bagian yang sangat harus kita perhatikan bersama. Itulah bagian daripada adab etika yang harus senantiasa kita perhatikan. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya ketika kita membaca Al-Quran, maka tentunya kita harus memperhatikan seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Artinya kita membaca dengan perlahan. Perlahan itu senantiasa akan mampu menjadikan kita benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang senantiasa menjadi pedoman ketika kita sedang membaca Al-Quran. Untuk itu kita perhatikan bagaimana kita senantiasa membaca penuh dengan ketartilan, baik di saat kita sedang belajar ataupun saat kita sedang mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Pokoknya posisi kita yang mana saja, yang pasti dua-duanya akan memiliki kebaikan di hadapan Rasulullah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian semua itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sekarang buat kita seperti itu aja. Posisi kita saat ini sedang berada sebagai apa? Apakah kita sebagai seorang murid yang sedang belajar, ataukah kita sebagai seorang guru yang sedang mengajarkan? Dua-duanya insya Allah akan menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berjuang, teruslah manfaatkan, beramal salih lewat Al-Quran yang senantiasa kita baca saat ini. Kemudian adab selanjutnya adalah kita senantiasa mencoba memperindah bacaan-bacaan atau suara kita. Karena Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita
bahwa bukan golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran itu dengan irama. Artinya begitu penting juga irama ataupun suara yang indah ketika kita sedang membaca Al-Quran. Coba kita perhatikan bersama, seandainya kita bermakmum kepada seorang imam dan imam itu bacaannya indah, maka sesungguhnya kita akan merasakan kenikmatan di dalam bermakmum kepada imam tersebut. Tetapi sebaliknya berbeda. Kalau seandainya kita bermakmum kepada imam yang bacaannya mungkin di bawah standar, artinya bacaannya kurang bagus, kaidah ilmu tajwidnya tidak dipergunakan, terkadang kita pun ingin cepat-cepat selesai melaksanakan ibadah salat, tidak nampak rasa kenikmatan. Maka untuk itu salah satu bagian adab etika yang harus kita penuhi adalah bagaimana caranya kita senantiasa memperbaiki, memperbagus suara kita, dan apalagi ditambah dengan irama-irama yang senantiasa menjadi pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Maka untuk itu sahabat-sahabat sekalian, tidak cukup kita membaca begitu saja Al-Quran, tapi ketika kita memperhatikan adab etika saat kita membaca Al-Quran, ini merupakan bagian diri kita memuliakan Al-Quran. Jangan lupa terus membaca Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan setiap huruf yang kita baca. Terlebih-lebih ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Harapan kita bersama, semoga Ramadan ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran sampai selesai, bahkan kita berulang kembali mengkhatamkan Al-Quran. Dan kita berharap terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kesehatan kepada kita dalam kondisi saat ini, sehingga keimanan kita, keislaman kita semakin hari akan semakin meningkat, dan semoga tujuan dari saum la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, mampu kita raih dan kita dapatkan. Orang yang bertakwa, Allah janjikan surga akan menjadi milik kita. Semoga kita semuanya akan menjadi para penghuni surga di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga akan memotivasi buat kita agar kita terus dekat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.